lagi di host Anda Most Wanted. Konten ini adalah konten baru di channel ini, di mana kita mereview sesuatu bareng temanku mengenai mungkin film, mungkin konser dan lain-lainnya yang aku mau review. Nah, di bulan-bulan ini bulan apa? Mei. Guardian itu rilisnya apa? Mei. Kan awal Mei. Nah, awal Mei ini ada Marvel Cinematic Universe merilis film barunya, yaitu Guardian of the Galaxy Volume 3. Nah, pas itu setelah kuliah kita nonton bareng. Nah, seharusnya ada Pascal di situ. Nah, sekarang kita akan mereview film itu menurut subjektivitas kita. Oke. Menurutku filmnya gimana? Secara garis besar dulu. Secara garis besar, film akhirnya Marvel mengeluarkan film yang oke sih. Oke, karena sebelumnya kalau menurutmu kan katanya dari Spider-Man No Way Home tuh nggak ada yang bagus. No Way Home aja tuh bagus cuman gara-gara ada Iya betul, film. sepakat. Jadi kayak No Way Home itu kayak apa ya, keren dan wah karena kita dapat surprise. Tobey Maguire ada, betul Tobey Maguire. Terus ada Andrew Garfield-nya ada, dan terus filmnya iya, yang dulu ada betul-betul kayak reuni gitu loh. Jadi secara penceritaan sih menurutku ya, biasa aja. Tapi rata-rata film Marvel memang penceritaannya nggak yang Wah, biasa aja sih. Cuman ya enjoy. ya enjoy buat diikutin sih ya. Namun ngikutin nggak film Aku ngikutin trilogi Guardian of the Galaxy? Ini yang satu aku nggak nonton di bioskop tapi di laptop. Yang kedua mulai di bioskop, 3 bioskop. Wow, kalau aku nonton film pertama itu ibaratnya suka banget, apalagi lagu pas awal-awal tuh opening scene-nya Star-Lord ngambil batu apa sih yang warna Power Stone. Power Stone. Ngambil itu kan dengerin musik tuh. Itu kan memorable banget di Guardian of trilogi Guardian of Galaxy. Dan mereka kumpulnya tuh film pertama aku menurutku bagus. Iya. Yang keduanya menurutku kurang aneh. Meskipun sutradaranya sama James Gunn. Emang ada beberapa yang agak dipaksain tapi masih enjoy sih, nggak yang cringe aneh gitu kayak aku. Di film yang Fall 1 apa 2? Dua. Menurutku ikatan anak bapaknya itu aneh aja. Iya, emang. Menurutmu kalau diurutin dari volume 1, 2, 3 itu paling bagus kayak yang paling jelek? 3, 1, 2 jelas. Masa sih? 3, 1, 2 yang paling bagus. Nah, yang paling bagus kan? Paling bagus 3 lah. Oke, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Kalau aku juga ada bingung sih antara 1, 3, 2. Tapi menurutku 1, 3, 2 menurutku. Yang full 1 tetap lebih bagus daripada full 2. Soalnya aku kalau nggak nonton di bioskop tuh bakal nilainya agak beda. Experience bioskop berarti kamu butuh experience bioskop itu. Oh, gampang bosenan aja nonton film. Jadi film nih udah setengah tapi tak terasa kayak bosenin, nggak tak lanjutin. Kalau di laptop. Oke, kalau bioskop udah bayar ya? Udah bayar, varian lebih bagus lebih enak. Tetap enjoy. Tapi kalau film kan yang bikin James Gunn ya. Menurutmu James Gunn bikin film itu gimana? Bagus sih. Aku mulai suka dari yang dia buat DC itu Suicide Squad yang baru. Oh, yang baru James Gunn? Iya. Bukan yang lama kan? Bukan yang lama. Yang ada hiu gitu kan? Oke. Itu kocak banget, bagus, brutal. Brutalnya dapet tapi brutal lucu itu gitu. kayak Deadpool. Oh iya betul. Habis itu Peacemaker seriesnya. Peacemaker aku belum nonton. Aku tapi nggak nonton semua, tapi oke. Habis itu ya Guardian of the Galaxy. Setahu itu doang sih. Terus nanti kan James Gunn akan ditarik ke Disney kan, DC kan, bikin kalau nggak salah DC Universe-nya gitu deh. Dan kalau nggak salah di Instagram itu ada tulisan akan menggarap skrip gitu, tulisannya Superman Legacy. Betul ya? Mereka akan, dan kalau nggak salah Batman selanjutnya itu kan Chris Pratt nya Star Wars.
masih belum tahu, tapi katanya ada 3 aktor Guardian of Galaxy yang ditarik ke DC DC. di bawah sutradaranya James Gunn. James Gunn. Nah, dilihat dari yang endingnya itu, yang nggak ada kan Peter Quill, Mantis, Drax. Drax bisa, Groot juga, tapi Groot bukan cuma pengisi suara kan. Si Vin Diesel itu kan. Ini spekulasimu 3 aktor yang akan ditarik ke Guardians of Galaxy ke DC Universe itu si apa? Bautista apa sih? Bautista. Chris Pratt sama Mantis apa namanya? Nggak tahu. Ejaannya susah tuh namanya gitu. Berarti ya si Drax, Mantis sama Star-Lord. Star-Lord. Meskipun ini spoiler ya kan, di ending creditnya kan ada tulisan Star-Lord, the legendary Star-Lord will be true, akan kembali loh, meskipun mungkin bukan dalam kemasan Guardian of Galaxy. Mungkin sih, tapi nah dari endingnya agak maksa sih jujur aja. Walaupun ada tulisan itu, dari endingnya agak maksa. Oke. Kalau misalnya dia balik lagi, Kita masuk ke filmnya secara utuh. Menurutku ya, Marvel itu pas awal-awal kelihatan kayak sinematografis parah. kayak Pas- Marvel aja seperempat awal. Pas awal, karena aku kan samping Pascal kan, aku bilang pasin awal pas lagu apa ya? Grip. Oke itu, nah kan nge-shoot Rocket Raccoon-nya kan. Nah itu One shot. nah akhirnya aku bilang ini one shot loh, Iya. dan bagus gitu one shotnya, bukan kayak tipikal Marvel yang biasanya cut-nya cepet gitu, cepet gitu. Dan ada karakter si anjing, karakter baru si anjing bisa ngomong itu siapa namanya? Itu kalau kamu ngeliatin Guardian of Galaxy yang Holiday udah ada sih. Oh iya aku belum nonton sih. Cosmodog. Cosmo. Iya. Terus ada si Kergi. Iya, Si Yulin. anak buahnya Yundu. Nah, so far menurutmu James Gunn berhasil nggak sih mengakhiri trilogi dari Guardian of the Galaxy? Berhasil banget, cuman aku mengharapkan bad ending sih. Soalnya build dari awalnya kan udah sedih terus tuh. Kayak Kamu benar-benar yang mati. kayak Siapa? Kamu pengen apa? What if ya? Kalau misalnya kamu bisa ngatur ceritanya, endingnya kamu bikin kayak gimana? nggak tahu juga sih ya. Tapi aku pengen ada yang lebih tragis gitu, soalnya perpisahan. Oke, siapa yang mati? Yang pengen kamu mati ini? Rocket. Nggak Rocket, Peter Quill. Nah, Aku itu. sempat tergocek anjir pas Peter Quill-nya Iya. lompat terus gak jadi. Mukanya udah itu kan kayak scene matinya Iya. Yondu kan. Iya, dan banyak kok dari Guardian of Galaxy beberapa sebelumnya kan pakai biasanya itu mereka melayani di angkasa terus beku gitu, tapi Nah, akhirnya selamat lagi. Nah misal apa namanya Peter Quill-nya beku di luar angkasa terus mati kan jadi kayak Quill gitu, jadi kayak lebih. Ini sih, tapi sejujurnya aku nggak ikhlas. Iya tapi kan Tidak, aku- iya sih. Nggak ikhlas lah, sayang gitu, udah di build segini, apa ya, Tapi segitu lucunya gitu tuh. emang apa namanya? Apakah worth it gitu loh? Bakal dilanjutin filmnya? Menurutku ya, apakah misalkan di ending filmnya itu ada Guardian of Galaxy yang baru kan, karena ada Adam Warlock, terus siapa lagi? Groot, Rocket, anggota lama ya. Nebula nggak kelihatan tuh. Di akhir itu, di scene akhirnya Michael itu nggak kelihatan. Sama yang anak yang dipungut. Anak yang diselamatin di film Fall 3 ini, sama itu si Yolin kan. Menurutku kalau misalnya mau dibikin New Guardian of Galaxy, ya gitu aja gue ya meragukan sih, tapi Aku mungkin bisa bagus. mending filmnya Adam Warlock sih. Itu interesting banget anjir karakternya. Tapi dari awal soalnya yang udah seneng dari akhir Guardian of Galaxy 2 itu kan mulai ditis Adam Warlock. Jadi masih ibaratnya kayak ketutup peti gitu loh, belum kelihatan. Itu makanya aku nungguin Guardian of Galaxy 3, nungguin Akhirnya dia muncul. Adam Warlock keluar. Terus sesuai dengan ekspektasimu nggak sih? Agak nggak sesuai, tapi
malah enjoyable. enjoy aja. Soalnya Masih gede ya? masih bayi. Kan hitungannya baru lahir dia. Oh gitu. Iya. Oh. Sama kan pas waktu scene-nya dia sama ibunya ketemu High Evolutionary, dia dibilang kalau ada buat waktu lebih cepet waktunya dikeluarinnya dari kepomongnya. Oh dari yang di ending scene volume 2. Enggak, pas di kemarin 3 Oke. yang nah, itu jadi kayak kan aku berharapnya kalau ada buat waktu yang kuat lah ya. Nah ternyata Komedi gitu. ya emang kayak anak baru lahir aja, anak Iya, baru iya. lahir langsung gede, dapat Iya, power. labilnya gitu loh. Iya, jadi kayak apa ya, pelongo nggak jelas, bingung sendiri gitu. Tapi pemilihan aktornya menurutku bagus. Bill Putar keren. Dan apa ya ibaratnya tuh lucunya nggak maksa gitu, aktornya bisa jadi lucu gitu. Jadi lucu sama pas awal tuh juga agak ngeri aja. Ngeri ya, betul pas scene awal fight di base-nya kayak Guardian Galaxy. anjir ini ada yang mati nggak ya? Ini ada yang mati nggak ya? Berarti dapat James Gunn bisa naruh perasaan itu di kamu di Bisa. scene awal itu. Scene awal tuh kayak ada rasa takut satu karakter bakal ada yang mati. Dan dia pada akhirnya suka Rocket dan sekarang. Dan salah satu aku notice ya, darah di Rocket pas luka itu cukup banyak. Iya, Tapi kayak nggak sampai ngalir sih. aku itu sih pada akhirnya Marvel agak keluar dikit dari Iya. zona nyamannya. Biasanya Marvel ngindari banget darah di Spider-Man No Way Home. Pas On May-nya meninggal itu kayak cuma kena luka bentur tapi meninggal gitu, darahnya nggak banyak. Pas Evolutionary-nya mukanya dicopot juga itu kan. Nah itu juga di otaknya tuh kayak kamu nonton ini kan? tapi Iya. ada limit. Kamu nonton triloginya Christopher Nolan The Dark Knight nggak? Aku cuma nonton yang Joker. Iya pas Joker yang kedua kan? Ah, Kamu lihat Two Face ya? iya kayak itu kayak. Ya setelah kan itu nih Two Face banget mukanya. Dan scene terepicmu di Guardian of Galaxy Volume 3 Scene awal awal. yang one shot itu. One shot terus ada Warlock datang mau berabe planetnya Guardian of the Galaxy itu kayak aku paling memorable itu sih Yang daripada yang lain. mulai kamu, duh kok ini balik lagi ke Marvel yang pada kodratnya gitu, mulai nggak enjoy itu di part mana? Pas masuk kontrak art Oh iya aku juga itu kayak ini udah masuk kontrak art kan, aku nungguin battle sama villainnya kayak Evolutionary. Ini enggak betul sih, biasanya kan kayak sama villainnya kan agak iya. berkali-kali kan. Terus akhirnya ketemu kan Peter Quill-nya, ketemu aja tapi cuma enggak face to face. Itu punya dong di base-nya dia dong. Tapi kan udah Peter Quill sama Evolutionary-nya loh Enggak itu. berantem. Kalau aku pas masuk ke Contra Art itu emang sebenarnya yang rada maksa adalah ketika di alam baka Rocket Dragonnya ketemu sama Layla atau Naila gitu, si Otter dengan tangan robotik gitu. Itu aneh, kayak ada scene semacam kissing tapi nggak kissing gitu loh, cuma nempel doang. Itu kayak anjir hewan kissing aneh gitu, selayaknya manusia. Ya kan itu apa namanya kayak hewan yang dijadiin manusia kan ini. Tapi build up teman-temannya si Flower, si Tut Tit sama Layla Keren. dapet. Kita bisa peduli gak karakter yang pada itu side karakter gitu yang cuma ya ngisi side backstory-nya Rocket Raccoon. Agak disturbing aja sama matanya Sisinya lah, Tit. iya karena dibuka sama gitu apa kan. rabbitnya itu. Matanya merah. Dan di Instagramnya James Gunn itu dia banyak mengupload kayak uji coba 3D Rocket Raccoon dan itu dijadiin film horor serem aja, Iya. sumpah. itu kayak Sid dari Toy Story tau gak sih? Iya. Yang suka ngerombak mainan di sambung-sambungin sama juga. Terus lanjut lagi di Contra Art-nya itu ya, aku nggak ngebayangin civilization hewan-hewan kayak manusia betul-betul gitu loh. Ya itu Ada maksa sih menurutku, aneh. Terus kayak kelelawar gitu tiba-tiba berubah kelelawar. iya tapi emang kayak gitu kan dari itunya. Dan ibunya Adam Warlock-nya pas meninggal di Contra Art-nya
nggak ada build upnya gitu loh. Sebenarnya kan ibunya mati di situ supaya ada warlocknya, akhirnya ngelawan si siapa villain itu? Iya. Si villain itu kan High Evolutionary. Dan akhirnya nanti join Guardian of Galaxy gitu, jadi baik tokoh protagonisnya gitu. Nah, soalnya di komiknya ada Warlock itu kan diciptain sama scientist. Nah, habis itu dia tuh kayak punya kan gara-gara dibuat jadi yang terpintar, kayak manusia yang termutakhir dulu. Oke, iya. Nah, jadi dia tuh bisa berpikir sendiri, terus melawan itu. Cuman kan kalau di sini beda kan. Nah, kayaknya si James Gunn mau ngasih cerita lain gimana caranya Adam Warlock tuh berubah, balik Jadi kayak yang dia inginin. oke. Dia punya kuasa buat jadi apa yang diinginkan gitu. Aku insan baru sih, kamu kan ibaratnya ya, kalau aku Marvel nggak terlalu fanboy gitu, apalagi Marvel yang sekarang. Menurutku DC sebenarnya menurutku kurang dipegang sama orang yang bener aja. Mungkin kalau DC dipegang sama orang yang bener, aku lebih condong ke DC. Itu bener, cuman ya miss di beberapa part aja sih. Tapi belakangan ini DC mulai bangkit sih, enggak juga sih. Iya, nah, Beberapa film udah lumayan bagus. Batman bagus, Joker bagus, Suicide Squad bagus. Lumayan, enjoyable sih. Filmnya itu bukan kayak yang Tapi itu tipikal action yang aku suka aja. Deadpool. Ini balap tren, ngerti nggak? Aku lihat trailernya tapi nggak nonton. Tonton, bagus. Overall sebagai fans Marvel. Fans MCU. Aku cuma Marvel Comics gitu. Marvel fanboy. Aku tapi nggak mau sih dibilang. Tapi kan kamu cukup mendalami Iya, Marvel daripada aku gitu. Iya. Prospek kedepannya Marvel kan biasanya udah dirilis tuh kan setelah ini apa dan film-film selanjutnya gitu ya. Dan setelah katamu tadi yang No Way Home kesini udah mulai kurang, nah akhirnya ada fresh nih Guardian of Galaxy Volume 3. Kira-kira prospek kedepannya apakah kurang lagi atau udah kayak lebih menjanjikan? Nah, aku tergantung sutradara sih. Oke. Soalnya kayak yang sebelumnya tuh kayak kurang kedengeran loh sutradaranya. Kecuali Eternals. Eternals juga menurutku nggak bagus. Itu lumayan oke sih, kayak ya beda lah dari Marvel. Nggak kayak di lingkaran Marvel yang bukan circle. Mereka ngambil dari luar. Iya. Dari syuting dan lain-lain itu beda tuh. Oh, touch-nya bukan touch Marvel gitu. Sentuhannya bukan Marvel. Oke. Ya kalau bisa memilih sutradara yang bagus pasti oke sih. Nah, kayak gitu. Tapi dari misalnya selesai dari ini ya, Spider-Man kan ada Doctor Strange, Black Panther, apalagi terus yang apa ya? Spider-Man, Black Panther, Thor, terus juga si Ant-Man. Dari sekian banyak itu, Guardian of Galaxy the best menurut. Iya. Betul, sepakat. Jadi menurutku film bagus. Yang pertama adalah ketika nonton aku masih terngiang-ngiang, keluar dari bioskop sampai kosan masih terngiang-ngiang. Terus entah kenapa aku nyari soundtracknya. Aku nyari behind the scene-nya, itu bukti film bagus itu menurutku itu. Kalau aku selesai nonton udah nggak teringat-ingat lagi, berarti filmnya nggak bagus. Waktu saya nonton mesti aku habis nonton baru ngeliat reviewnya. Iya. Dan aku tipe orang yang research cukup. Iya dulu tapi aku cuma banget sama Endgame Infinity War tuh. Jadi sakit semua aja. Aku awal-awal ibaratnya nggak pengen trailer karena terus nge-spoil ibaratnya itu. Aku dulu itu fans Pacific Rim. Akhirnya dibikin sequelnya Pacific Rim Uprising. Jelek banget. Setiap trailer, gila akhirnya Pacific Rim ada lagi nih.
Iya sih, pas Aku nonton trailernya kan, trailernya banyak tuh robot yang ini, robot yang ini, robot yang ini. iya. Scene-scene-nya keren-keren. Nah pas aku nonton, ibaratnya scene-scene fightingnya itu dari trailer semua. Jadi aku nonton trailer itu udah tahu ceritanya, gila. Tapi nggak nonton Pacific Rim. Nah itu aku kecewa di bioskop. Aku yang pertama nonton. Nggak sesuai ekspektasi. Dan esensi dari Pacific Rim adalah robot yang ngenahan monster di di bibir pantai gitu loh. Bukan gelut di Itu otak aslinya kayak Ultraman, kayak Transformer gitu, bukan. itu malah jadi Pacific Rim. Dan robotnya ya ampun, nggak kayak robot. Iya. Kayak ibaratnya film Power Ranger gitu tau robotnya. Ultraman. Oh, Power Ranger Ultraman gitu. Balik ke Marvel lagi nih. Udah melenceng tuh. Udah asik loh, bahas Pacific Rim. Aku suka juga soalnya. Nah, udah kan. Nextnya. Setelah itu ya, Guardian of Galaxy. Kalau favoritku mungkin ya, aku nungguin gimana Rocket Raccoon akan battle langsung sama pembuatnya. Oh pas di filmnya itu. Tapi betul. Tapi pas battle pas Cepet ngelawan banget sih. villainnya, tapi entah kenapa kita sebel sama villainnya dan merasa satisfying ketika itu dipukulin gitu. Building up Build up-nya bagus. banget. Katanya lebih bagus daripada Tom Garden. Soalnya emang itu bener-bener apa namanya? Psycho, bener-bener. Iya betul. Dan kita sepenuhnya bisa ibaratnya berpihak di tim Guardian of Galaxy itu. Enggak, itu tuh villainnya tuh nggak kayak Thanos nih. Thanos kan masih mempertimbangkan kebaikan. Ada purpose gitu loh. Purpose ini enggak bener-bener kayak kepuasan dia sendiri aja. Psikopat. Dan aneh gitu. Jadi dia bikin Contra Earth supaya bikin situasi yang ideal, ternyata nggak jadi. Terus digunakan begitu saja. Terus mau buat baru lagi. Terus tanpa nggak enak hati gitu, dia mau bikin civilization baru gitu. Tapi backstory dari Rocket Raccoon adalah yang terbaik menurutku. Kita setuju. Anjir gitu. Karena di film-film sebelumnya Rocket Raccoon kan nggak mau cerita ceritanya dia kayak gimana dan nggak mau ngaku biar sebenarnya rakun atau enggak gitu. Dia nggak mau disebut rakun. Nah itu kalau misalnya kamu habis nonton yang ketiga kan, terus buat scene 1-2 lagi, itu jadi ngentak. Kenapa sih Rocket Raccoon itu kayak jadi kayak shit. Overall ibaratnya satu kata atau satu kalimat gitu dari Guardian of Galaxy Volume 3. Udah stop di sini aja. Ini berarti Guardian of Galaxy Volume 3 adalah perfect endingnya, udah jangan ditambahin gitu. Nah, menurutku iya. Ya, aku juga sepakat. Next film ada Warlock aja. Ya. Kalau nggak, ya mulai milking ini aja kayak karakter per karakternya aja. Jadi bikin kayak Guardian of Galaxy tadi. Ini sih apa? Film sendiri menurutku. Series aja sih. Iya. Drugs, buat kebutuhan, atau Mantis. Iya betul. Perjalanan bisa Mantis mencari jati diri gitu. Nebula, Gamora. Iya gitu. Kan Seru sih. Udah ada kan, udah tahu itu. Dan 1-10 review dari kamu Guardian of Galaxy Volume 3. 7. Menurutku bisa dapet 8 loh. Aku nggak suka ininya sih, campur aduk feelingnya sih. Jadi kayak terlalu banyak perasaan. Iya. Awal dibuat seneng tapi akhirnya kayak balik lagi kayak macam. Dan karena ekspektasimu tinggi. Iya, dari awal soalnya kan dibilang bagus nih. Nonton dari awal memang keren. Iya. Habis Ya itu Allah. Tapi nggak konsisten sama akhir. dia kurang satisfied aja sih dia gitu. Kalau aku ibaratnya udah nggak terlalu doyan sama Marvel sebelum film-film sebelumnya ya. Karena cukup kok gini. Aneh gitu, terlalu SJW menurutku. SJW kayak political correct gitu loh, perempuan, anak-anak, segala macamnya. Sampai akhirnya kalau Guardian of Galaxy di review bagus, tapi aku masih berpikiran nggak ekspektasi nggak tinggi gitu, terpendam, tapi masa sih bagus. Jadi aku ekspektasi di bawah,
Nah, filmnya di atas ekspektasiku. Iya, harusnya kayak gitu. Harusnya tuh mau nonton film tuh mending gak usah. Iya, ada- jangan berekspektasi Oh. sih. Ya itu salah. Soalnya ya, nah kita nggak melihat itu bagus atau enggak, kita juga nggak tahu itu kita bakal nonton atau enggak. Dan ibaratnya film dari No Galaxy itu apa ya, ibaratnya bukan film yang wah, tapi enjoyable. Wah di awal. Oke, Awalnya ya bagus. aja sih. Tapi secara keseluruhan sih bukan film yang gila, ceritanya dalam banget dan segala macam. Enggak, tapi Iya, iya. Soalnya Marvel. iya, enjoy lah. Hmm. Buat hiburan, betul-betul buat hiburan, enjoy. Sama teman-teman, sama keluarga sih asik sih. Iya. Iya masih lumayan. Cuman keluarga ya agak bisa gini. Iya, mungkin Temen. rating Itu mentokin rating 13 plus. Hmm. Rada gore sih menurutku buat rating 13 plus. Tapi untuk gebrakan Marvel berani gitu, aku puji dia. Iya. Kamu berharap Berani gebrakan. ternyata Love and Thunder kayak gini anjir. Iya, karena Bayangin aja Christian Bale. terus feelingnya itu di feelingnya- pembunuh dewa gitu Iya. loh. Kalau Love and Thunder no comment. Paling segitu aja dulu review dari kita. Overall enjoyable Nilaimu berapa? 8. Oh, iya. Overall enjoyable. Film yang bagus sih enggak sih, tapi enjoyable. Dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Dan